Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tematik. Masih pada tema 6. Kita masuk subtema yang ketiga. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, keragaman agama itu telah ada sejak zaman dahulu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Setiap agama itu memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda-beda. Bahkan negara kita, negara Indonesia, itu memberikan jaminan dan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Nah, jaminan dan kebebasan itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Bunyinya adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, maka dari itu anak-anak, perlu dikembangkan sikap toleransi. Ya, toleransi itu saling menghargai antar umat beragama supaya bangsa Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak terpecah-pecah oleh karena perbedaan, apalagi perbedaan agama. Nah, agama di Indonesia itu yang diakui syah menurut undang-undang itu ada 6. Yang pertama itu ada agama Hindu, kemudian ada agama Buddha, kemudian agama Islam, kemudian agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Konghucu yang terakhir. Nah, mengapa terdapat keberagaman agama di Indonesia sampai ada 6 agama? Itu belum aliran kepercayaan. Nah, itu hanya 6 agama yang ada di Indonesia. Kira-kira mengapa kok bisa terdapat keberagaman agama di Indonesia? Nah, jawabannya masih sama kayak yang sudah kita pelajari kemarin. Ya. Letak geografis Indonesia itu di antara 2 samudra dan 2 benua, sehingga posisinya strategis menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Nah, pada awalnya itu masuk agama Hindu. Nah, agama Hindu ini dibawa oleh bangsa India. Nah, mereka berdagang ke Indonesia, ya, sehingga menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Nah, kita akan mempelajari apa saja tempat ibadah, kemudian kitab suci, dan hari raya agama Hindu. Nah, yang pertama tempat ibadah agama Hindu itu namanya adalah pura. Nah, di sekitar kita ada pura. Nah, ini adalah contoh gambar pura yang ada di Salatiga, ya. Nah, ini namanya Pura Adya Dharma. Ini lokasinya ada di Kecamatan Margomulyo, ya. Dua-duanya ini sama ini. Nah, itu adalah tempat ibadah agama Hindu. Nah, di sekitar kita juga ada keberagaman agama. Ini ada agama Hindu. Kemudian kitab suci agama Hindu itu namanya adalah kitab Weda. Ya. Kemudian hari raya umat Hindu itu ada hari raya Nyepi, ada hari raya Galungan. Nah, hari raya Nyepi itu merupakan hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudra sesuai dengan kepercayaan agama Hindu. Kemudian hari raya Galungan itu untuk memperingati hari
kemenangan dharma atau kebenaran melawan adharma atau kejahatan. Nah, itu tentang agama Hindu. Kemudian agama yang datang berikutnya di Indonesia itu adalah agama Buddha. Agama Buddha itu juga dibawa oleh bangsa India yang berdagang. Nah, tempat ibadahnya namanya wihara atau vihara. Nah, ini saya ambil gambarnya dari tempat ibadah yang ada di sekitar kita. Nah, itu ada tempat ibadah yang atas itu Wihara Magadama, itu ada di daerah Kecamatan Argomulyo juga. Kemudian yang bawah itu ada di daerah Blotongan. Nah, itu wihara, tempat ibadah agama Buddha. Nah, kemudian kitab sucinya namanya adalah kitab Tripitaka atau Tipitaka. Nah, itu hari rayanya adalah hari raya Waisak dan hari raya Asada. Hari raya Waisak itu memperingati Trisuci Waisak yang meliputi 1. Kelahiran Buddha, kemudian pencerahan sempurna hingga kematian Buddha. Nah, kemudian kalau hari raya Asada itu adalah memperingati penyampaian khotbah pertama Sang Buddha Gautama di Taman Rusa Isipatana di Benares. Nah, itu diperingati oleh umat beragama Buddha. Nah, kemudian agama yang masuk ke Indonesia berikutnya itu adalah agama Islam, ya. Nah, agama Islam ini dibawa oleh bangsa Gujarat, ya, bangsa Arab, ya, masuk ke Indonesia, sama dengan cara berdagang. Nah, tempat ibadah namanya adalah masjid. Nah, ini adalah contoh gambar masjid yang ada di sekitar kita. Ini adalah Masjid Pandawa Salatiga. Ini di depan sekolah kita ini posisinya. Nah, ya. Kemudian kitab sucinya namanya Al-Qur'an. Hari raya, ada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri itu merayakan hari kemenangan dari hawa nafsu setelah berpuasa sebulan lamanya. Nah, nanti pasti akan ada saling bersilaturahmi, ya, saling bersalam-salaman. Nah, kemudian hari raya Idul Adha itu memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya. Kemudian sembelihan itu digantikan dengan domba sesuai dengan kepercayaan agama Islam. Makanya setiap memperingati Idul Adha, orang-orang banyak berkurban. Berkurban bisa sapi atau kambing dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hari raya umat beragama Islam. Kemudian yang berikutnya adalah agama Kristen. Setelah Islam masuk Indonesia, agama Kristen masuk Indonesia bareng dengan Katolik nanti. Nah, agama Kristen ini masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Eropa, ya. Tempat ibadahnya namanya gereja. Nah, ini adalah gambar gereja. Contohnya adalah gereja yang ada di sekolah kita, itu gereja GKI Salatiga. Nah, gambarnya seperti itu. Ada bentuknya yang bermacam-macam juga, tidak harus seperti itu, ya. Itu tempat ibadah umat Kristen adalah gereja. Dan kitab sucinya namanya Alkitab, ya. Kemudian hari rayanya, hari raya Natal dan hari raya Paskah. Natal itu memperingati kelahiran Yesus. Kemudian kalau Paskah itu memperingati kebangkitan Yesus, ya, setelah disalib kemudian bangkit diperingati sebagai hari raya Paskah. Nah, itu adalah umat Kristen. Kemudian yang berikutnya
umat Katolik ini bareng dengan Kristen, ya, karena hampir sama, ya, hanya ada sedikit saja perbedaan. Nah, umat Katolik juga dibawa oleh bangsa Eropa masuk ke Indonesia, ya. Tempat ibadahnya sama, gereja, ya. Nah, tapi bentuknya kadang juga berbeda-beda. Biasanya kalau Katolik itu bentuk gerejanya itu tinggi. Nah, itu adalah tempat ibadah umat beragama Katolik. Nah, ini adalah contoh gambar yang ada di sekitar kita. Ini adalah gereja Paulus Miki yang ada di Jalan Diponegoro. Nah, kemudian kitab sucinya adalah Alkitab. Nah, di Alkitab ini ada perbedaan antara kitab umat beragama Kristen. Kalau umat beragama Katolik ini ada tambahan kitab, yaitu kitab Deuterokanonika, ada 12 kitab, sedangkan yang Kristen tidak ada. Nah, itu perbedaannya ini di situ, ya. Tapi isinya ada yang perjanjian lama dan perjanjian baru sama, hanya yang Katolik ada tambahannya, kitab Deuterokanonika. Nah, kemudian hari rayanya sama, hari raya Natal dan hari raya Paskah, ya. Setelah Katolik, nah ini agama yang terakhir di Indonesia, yaitu agama Konghucu. Nah, agama Konghucu ini masuk ke Indonesia dibawa oleh orang dari bangsa Tionghoa atau Cina. Nah, masuk ke Indonesia. Nah, tempat ibadahnya adalah tempat ibadah namanya Kelenteng. Nah, ini Kelenteng yang ada di Salatiga juga, yang dekat sekolah kita, ya. Itu tempat ibadah umat beragama Konghucu. Kemudian kitab sucinya ada 2, yaitu kitab suci Wujing dan Sishu. Nah, gambarnya kurang lebih seperti itu, ya. Kemudian hari rayanya ada hari raya Imlek dan hari raya Cap Gomeh, ya. Imlek itu adalah merayakan tahun baru Tionghoa atau tahun baru Cina, ya. Sedangkan Cap Gomeh itu masih dalam rangkaian perayaan tahun baru Imlek, tapi dilakukan tiap tanggal 15 pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Nah, itu anak-anak keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, dengan banyaknya keberagaman agama ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita harus mengembangkan sikap toleransi, ya, supaya Indonesia itu tidak terpecah belah, supaya tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, pembelajaran tematik kita pada hari ini cukup sekian. Anak-anak bisa mempelajari lagi, anak-anak bisa merangkum dengan cara memutar videonya ini lagi, bisa. Tapi tidak ada tugas yang dikumpulkan untuk hari ini, ya. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.